Pemimpin yang tenang, memiliki kestabilan emosi, dan bisa membaca data akan bisa mengambil keputusan dengan tenang dan rasional. Dan pada debat Capres 7 Januari lalu, pernyataan Sri Mulyani terbukti. Prabowo terpancing emosinya ketika dia tidak menguasai data yang disampaikan Ganjar Pranowo. Bahkan Presiden Jokowi sendiri pada Pilpres 2019 sempat menyentil Prabowo yang suka marah-marah. Saat berbicara pada pembekalan kader Hanura November 2018, Jokowi menyentil pemimpin yang suka marah-marah. Menurut Jokowi, Indonesia membutuhkan pemimpin yang mau mendengar rakyat sekaligus tegas. Tapi tegas tidak sama dengan otoriter. Hai Sobat, senang berjumpa Anda, saya Bung Klau, mari kita racik. Ajakan untuk tidak memilih calon pemimpin yang suka marah-marah dan otoriter sudah sering disuarakan oleh para tokoh termasuk Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Terakhir, ajakan ini disuarakan oleh mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla. Yusuf Kalla mengatakan pemimpin negara harusnya tidak emosional. Kalau pemimpin hanya bisa marah-marah, bagaimana bisa mengambil keputusan dengan tepat? Bahkan sambil bercanda, Yusuf Kalla berkomentar, bagaimana kira-kira negara dipimpin oleh orang yang suka marah? Bagaimana kira-kira kalau dia berdebat dengan kepala negara lain bisa ditonjok kepala negara lain? Sri Mulyani pada Juli 2023 juga meminta agar rakyat tidak memilih pemimpin yang emosional dan tidak bisa membaca data. Sebab pemimpin yang tidak bisa membaca data akan mudah terprovokasi. Apalagi aslinya pemimpin itu tukang marah. Pemimpin yang tenang, memiliki kestabilan emosi, dan bisa membaca data, akan bisa mengambil keputusan dengan tenang dan rasional. Dan pada debat Capres 7 Januari lalu, pernyataan Sri Mulyani terbukti. Prabowo terpancing emosinya ketika dia tidak menguasai data yang disampaikan Ganjar Pranowo. Bahkan Presiden Jokowi sendiri pada Pilpres 2019 sempat menyentil Prabowo yang suka marah-marah. Saat berbicara pada pembekalan kader Hanura November 2018, Jokowi menyentil pemimpin yang suka marah-marah. Menurut Jokowi, Indonesia membutuhkan pemimpin yang mau mendengar rakyat sekaligus tegas. Tapi tegas tidak sama dengan otoriter. Namun kini Jokowi tidak pernah lagi menyinggung soal Prabowo yang suka marah-marah dan otoriter karena Jokowi mendukung Prabowo yang berpasangan dengan anaknya Gibran Rakabuming. Sobat, walau Yusuf Kalla tidak menyebut nama calon presiden yang dimaksud, namun secara implisit sosok yang dimaksud Yusuf Kalla adalah Prabowo Subianto. Ya, Prabowo memang terkenal pemberang, emosi tinggi, suka marah-marah. Prabowo sulit mengontrol amarahnya sehingga mudah melakukan hal-hal tidak terduga. Misalnya pada Pilpres 2009, Prabowo pernah melempar handphone di tangannya ke arah petinggi Partai Persatuan Pembangunan Suharto Monoarfa. Lalu pada tahun 2023, Prabowo dikabarkan menampar dan mencekik Wakil Menteri Lingkungan Hidup Alu Dohong saat rapat di istana membahas proyek food estate yang gagal di tangan Prabowo. Tim sukses Prabowo sadar akan kelemahan Prabowo dalam aspek mengendalikan emosi. Itu sebabnya pada Pilpres kali ini mereka memoles Prabowo menjadi pribadi yang lebih banyak bercanda, tertawa, dan bergoyang. Semuanya itu dikemas dalam tagline gemoy. Dan itu diakui Prabowo sendiri saat menerima deklarasi dukungan PSI Oktober 2023. Ini kalimatnya. Ada yang mengatakan, Pak Prabowo sudah berubah ya, sekarang sudah banyak bercandanya, sudah nggak galak lagi kayak dulu. Ya, namanya sudah 2 kali kalah ya. Jadi sobat, pengakuan Prabowo ini memperjelas bahwa Prabowo yang kita saksikan menjelang Pilpres 2024 adalah Prabowo palsu, hasil pencitraan, bukan Prabowo yang asli. Prabowo palsu untuk mengubah persepsi publik, menarik simpati publik demi kepentingan menaikkan elektabilitasnya. Sobat, saya mendukung ajakan Yusuf Kalla untuk tidak memilih pemimpin yang emosional dan otoriter. Saya dan banyak dari Anda tidak tahu apakah Prabowo lulus tes psikologi. Bisa saja kita berspekulasi kematangan emosional Prabowo nilainya di bawah 5, sehingga kurang cakap untuk menjadi presiden. Idealnya memang hasil tes psikologi diumumkan ke publik, supaya publik bisa mendapatkan gambaran utuh mengenai kondisi psikologis calon presidennya. Misalnya, apakah calon presidennya memiliki kepribadian narsisme, machiavellisme, atau psikopati. Kepribadian narsisme ditandai dengan sifat merasa paling superior dan otoriter, sehingga bisa menjadi diktator.
kepribadian Machiavellisme bertindak curang dan korup, sementara kepribadian psikopati suka merendahkan dan mencelakakan orang lain. Namun, publik tidak bisa mengetahui hasil tes psikologi karena dilarang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang diumumkan KPU adalah hasil tes kesehatan. Semoga di pemilu mendatang informasi mengenai hasil tes psikologi calon presiden dan calon wakil presiden bisa diumumkan secara terbuka ke publik. Sobat, tanggal pemungutan suara sudah semakin dekat. Ada yang sudah mantap dengan pilihannya, ada yang masih bimbang, ada yang belum menentukan pilihannya. Namun tidak ada salahnya kita mendengar ajakan dari Yusuf Kalla dan Sri Mulyani. Pilihlah calon presiden yang lebih tenang, santun, bisa mengendalikan emosi dan tidak otoriter, tidak menghina orang lain dengan kata goblok dan tolol. Siapakah dia? Dia adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Oke sobat, terima kasih sudah menikmati racikan Klau. Sampai jumpa.